Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistewati Ulpi, NIM J1A118137, kelas reguler B018 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rapid test COVID-19. Pengertian COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang biasa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Manfaat rapid test. Tes virus corona untuk memeriksa antibodi pasien yang terduga terjangkit virus corona. Hal tersebut menjadi langkah bagi pemerintah Indonesia. Untuk mencegah persebaran virus corona, alat tersebut juga menjadi langkah pembuka bagi pasien yang benar-benar terinfeksi virus corona untuk menjalani tes selanjutnya. Alat dan bahan rapid test. Alat yaitu rapid test, handscool, tisu dan kapas alkohol, pipet toma leukosit, darah putih, jarum lancet. Bahannya darah dari tangan manusia, larutan penyangga. Jenis alat pelindungan diri APBD. 1. Masker. Ada dua jenis masker yang umumnya digunakan sebagai APBD. Namun, penanganan pasien COVID-19 atau orang yang dicurigai terinfeksi virus corona yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah merupakan masker penutup wajah yang terdiri dari 3 lapisan bahan yang digunakan sekali pakai. 2. Pelindung mata. Pelindung mata tersebut dari bahan plastik transparan yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan virus yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mata. Alat pelindung ini harus pas menutupi area mata serta tidak mudah berkabut atau mengganggu penglihatan. Ketiga, gaun medis. Gaun medis digunakan untuk melindungi lengan dan area tubuh dari paparan virus. Selama tenaga medis melakukan prosedur penanganan dan perawatan pasien, berdasarkan penggunaannya terdapat dua jenis gaun medis, yaitu gaun sekali pakai dan gaun yang bisa dipakai ulang. Untuk dibuang setelah 1 kali pakai, jenis gaun ini terbuat dari bahan serta sintetis seperti poli. Yang keempat, sarung tangan medis. Sarung tangan medis digunakan untuk melindungi tangan para petugas medis dari cairan tubuh pasien selama merawat pasien COVID-19. Sarung tangan ini idealnya tidak mudah sobek, aman digunakan, dan ukuran pas di tangan. Yang kelima, penutup kepala. Penutup kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dan rambut para petugas dari percikan air liur atau dahak pasien selama mereka merawat atau memeriksa pasien tersebut. Penutup kepala harus terbuat dari bahan yang dapat menahan cairan, tidak mudah robek, dan ukurannya pas di kepala. Jenis APBD ini umumnya bersifat sekali pakai. Yang keenam, sepatu pelindung. Sepatu pelindung digunakan untuk melindungi bagian kaki petugas medis dari paparan cairan tubuh pasien COVID-19. Sepatu pelindung umumnya terbuat dari karet atau kain yang tahan air dan harus menutup seluruh kaki hingga betis. Kriteria orang yang akan dirapid tersebut adalah masyarakat dengan risiko tertular virus corona yang paling tinggi. Contohnya, orang dalam pemantauan atau ODP yang baru tiba dari luar negeri, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan keluarga, tetangga, dan teman serta petugas kesehatan di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Interaksi sosialnya tinggi atau rawan tertular. Ketiga, masyarakat luas yang menginap gejala atau keluhan yang berkaitan dengan COVID-19. Dugaan ini harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan mendiagnosis diri sendiri. Tata laksana tahapan pemeriksaan COVID-19. 1. Tahap screening. Pasien akan melalui tes wawancara dan observasi, akan ditanya oleh dokter atau petugas kesehatan tentang gejala apa yang sedang dialami sampai seperti apa riwayat perjalanan
yang sudah dilakukan dan apakah pernah berinteraksi dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Yang kedua, tahap medis atau check up. Selanjutnya akan dilakukan cek darah. Cek darah ini memang tidak bisa digunakan untuk mendeteksi virus corona atau infeksi SARS, tetapi dapat memberikan petunjuk penting mengenai masalah kesehatan pasien, seperti mendeteksi kanker, resiko penyakit jantung, fungsi hati, dan ginjal, serta kadar glukosa. Kemudian dilakukan röntgen dada. Yang keempat, tahap pembayaran. Terakhir adalah tahap pembayaran bagi pasien yang tidak dinyatakan suspek corona. Biayanya terbilang cukup mahal, meskipun setiap rumah sakit rujukan mematok harga yang berbeda-beda. Tetapi biasanya biaya ini tergantung dengan fasilitas serta pelayanan kesehatan yang disediakan. Rata-rata biaya penanganan yang tidak sampai pada tes virus. Yang kelima, ruang isolasi. Setelah pasien dinyatakan suspek corona, maka ia akan dipindahkan ke ruang isolasi. Namun, proses pemindahan ke ruang isolasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena jumlah pasien yang semakin bertambah setiap harinya. Yang keenam, tes virus corona COVID-19 atau tes swab. Kemudian tes virus corona atau tes swab. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sel pada hidung atau tenggorokan. Selanjutnya, rumah sakit rujukan ini akan mengirimkan spesimen ke 17 laboratorium yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, tahap pembayaran berbeda dengan biaya ketika pasien dinyatakan tidak suspek corona. Biaya yang dikeluarkan untuk pasien yang sampai pada tahap tes COVID-19 tersebut, selanjutnya rata-rata akan diminta untuk membayar dengan biaya sebesar 1,5 juta. Cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Hasil rapid test corona dapat berupa hasil reaktif atau tidak reaktif. Yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jangan langsung panik jika hasil tes Anda positif. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Non-reaktif bila kedua hasil non-reaktif ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari. Kemudian Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski masa sehat. Itulah tadi hasil paparan materi saya mengenai rapid test COVID-19. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.